Pagi itu, Mentari masih malu-malu muncul dari balik jendela saat Vinka sudah mulai sibuk di dapur belakang kafe kecil yang terletak di sudut jalan kayu manis. Kafe mungil itu bernama Kopi Pelangi, tempat yang sederhana namun hangat. Dindingnya dipenuhi rak buku bekas, tanaman gantung, dan aroma kopi yang menyeruak sejak pintu dibuka. Disinilah Vinka bekerja setiap hari, mengenakan apron coklat dan senyum yang tak pernah absen dari wajahnya. Tak ada yang menyangka bahwa wanita berwajah kalem itu sebenarnya bukan hanya seorang barista. Dia adalah pemilik dari kafe paling hits di pusat kota, Langit Senja. Namun Vinka tak suka pamer. Ia memilih menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik Langit Senja, dan lebih memilih menjalani kesehariannya secara biasa. Ia percaya bahwa kebahagiaan tak selalu harus dirayakan dengan sorotan. Bekerja di Kopi Pelangi memberinya ruang untuk tetap membumi, untuk menyapa pelanggan satu persatu, dan mengenali mereka seperti keluarga. Bahkan para pekerja di kafe itu pun tak tahu siapa Vinka sebenarnya. Menganggapnya hanyalah barista pekerja keras yang rajin dan pendiam. Vinka menyukai hidupnya yang tenang. Di pagi hari ia datang paling awal, membuka kunci pintu, membersihkan meja, dan mulai menyiapkan biji kopi untuk digiling. Suaranya lembut saat menyapa pelanggan, dan tangannya cekatan saat meracik kopi sesuai pesanan. Ia mencatat dengan teliti, melayani dengan sepenuh hati. Tak heran pelanggan tetapnya semakin banyak dari hari ke hari. Di luar jam kerjanya, Vinka adalah istri dari seorang pria mapan bernama Damar. Lelaki itu bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan properti besar. Damar adalah tipe suami yang kalem dan bersahaja, sangat cocok dengan kepribadian Vinka yang tenang. Mereka sudah menikah selama 3 tahun, tanpa anak, namun tetap terlihat harmonis di mata orang-orang. Damar sering mengantar jemput Vinka, dan mereka masih suka saling menggoda meskipun usia pernikahan mereka tidak lagi muda. Di rumah mereka yang nyaman di pinggiran kota, Vinka dan Damar menjalani kehidupan yang biasa saja. Makan malam sederhana, menonton film di akhir pekan, dan sesekali pergi keluar kota saat liburan. Vinka percaya bahwa pernikahan mereka dibangun atas dasar saling percaya dan menerima. Walaupun Damar bukan tipe yang romantis, ia selalu memastikan kebutuhan Vinka terpenuhi dan tak membiarkan istrinya merasa kekurangan. Namun, beberapa minggu terakhir, Vinka mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Damar sering pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya Vinka tak berpikir macam-macam. Ia menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan. Damar pernah bercerita bahwa proyek kantor sedang banyak, dan deadline mendekat. Vinka memahami dan tak ingin memperumit keadaan. Ia justru lebih sering menyiapkan makan malam hangat untuk Damar dan menunggu dengan sabar di meja makan. Tapi belakangan, Damar tidak hanya pulang larut, melainkan juga sering lupa memberi kabar. Ada malam-malam di mana Vinka tertidur dengan ponsel masih digenggam, berharap ada pesan dari suaminya. Ada juga pagi-pagi di mana Damar sudah pergi sebelum sempat sarapan bersama. Vinka mulai merasakan jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka, namun ia memilih untuk tidak mengganggu. Ia percaya bahwa setiap pasangan memiliki masa sulitnya, dan ini hanya salah satu fase yang harus dilalui dengan tenang. Di kafe, Vinka tetap bekerja seperti biasa. Ia menutupi kesedihannya dengan senyuman dan tetap melayani pelanggan dengan penuh perhatian. Bahkan ketika hatinya mulai ragu, ia tetap berusaha berpikir positif. Ia tahu, terkadang kecurigaan bisa membunuh sesuatu yang belum tentu nyata. Suatu siang, saat Vinka sedang menyapu lantai depan kafe, sebuah mobil mewah berhenti di seberang jalan. Seorang wanita muda turun dari dalam mobil. Langkahnya mantap, mengenakan pakaian mahal dan kacamata hitam besar yang menutupi hampir setengah wajahnya. Ia berjalan ke arah Kopi Pelangi dan langsung duduk di dekat jendela. Dari balik kaunter, Vinka memperhatikan wanita itu tanpa menunjukkan rasa penasaran berlebihan. Ia lalu menghampiri dengan buku menu di tangan. "Selamat siang, Kak.
Ada yang bisa saya bantu? Sapa Vinka sopan. Wanita itu melepas kacamata hitamnya dan memandang Vinka dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai. Ada senyum tipis di bibirnya, tapi bukan senyum ramah. Lebih mirip senyum merendahkan. Latte karamel. Hangat. Jangan terlalu manis, katanya tanpa menatap Vinka lagi. Vinka mencatat pesanan dengan tenang. Baik, mohon ditunggu sebentar, ya. Wanita itu mulai rutin datang ke kafe dalam beberapa hari ke depan. Selalu duduk di kursi yang sama, selalu dengan riasan sempurna, dan selalu membawa aroma parfum mahal. Namanya Reina, seorang selebgram yang belakangan sedang naik daun. Ia suka memotret diri dengan latar belakang kopi dan kuote galau, lalu mengunggahnya ke Instagram dengan caption panjang seperti puisi. Beberapa pengunjung mulai mengenalinya dan meminta foto bersama. Anehnya, dalam beberapa kali kunjungan, Reina tampak selalu menatap Vinka dengan tatapan meremehkan. Ia kerap mengomentari baju Vinka yang sederhana, menyebut apron yang dipakai terlalu kuno, dan bahkan pernah berkata terang-terangan, "Kamu tahu nggak sih? Kalau kamu kerja di Langit Senja, kamu nggak akan bisa lolos seleksi. Kafe itu klasi banget. Baristanya semua fashionable, ngerti kopi luar kepala. Keren deh." Vinka hanya tersenyum kecil mendengarnya. Ia tak merasa perlu membalas, meski dalam hatinya ada tawa yang ditahan. Langit Senja adalah miliknya. Ia merekrut sendiri para barista yang Reina puji-puji itu. Ia bahkan yang mendesain interior dan konsepnya. Tapi Vinka memilih diam. Ia terlalu malas berdebat dengan orang yang tak tahu apa-apa. Hari-hari terus berlalu. Damar makin jarang pulang, Reina makin sering datang ke kafe. Vinka belum menemukan kaitan apapun antara keduanya. Ia hanya menyimpan semua keganjilan itu dalam diam, mencatat satu persatu dalam benaknya. Suatu malam, ketika Vinka sedang membersihkan dapur belakang kafe, ia mendapat pesan dari Damar. "Maaf ya, sayang. Aku harus lembur lagi. Mungkin pulang agak larut malam." Vinka menatap layar ponsel itu lama. Lembur lagi. Tak ada penjelasan. Tak ada suara. Ia menelan napas panjang dan mencoba kembali tersenyum. Tapi entah mengapa, ada perasaan yang sulit dijelaskan muncul dari hatinya. Seperti firasat. Seperti pertanda bahwa kehidupan damai yang ia jalani selama ini akan segera berubah. Namun Vinka bukan tipe wanita yang meledak saat pertama kali merasa ada yang tidak beres. Ia adalah tipe yang menyusun strategi, mengamati, menunggu saat yang tepat. Dan dalam diamnya, ia tahu, waktunya akan datang. Hari-hari berlalu dengan ritme yang nyaris sama. Pagi, Vinka datang lebih awal ke Kopi Pelangi, menyeduh biji kopi pilihan, menyusun meja, dan memastikan aroma rempah-rempah serta kopi menyambut setiap tamu dengan hangat. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, ada satu perubahan yang membuat suasana tak lagi sama. Perubahan itu bernama Reina. Wanita muda itu datang dengan percaya diri yang menyala. Wajahnya cantik, riasan tak pernah absen, pakaian modis yang selalu mengikuti tren, dan setiap langkahnya terdengar jelas dari hak sepatu yang menghentak lantai. Kopi Pelangi yang sederhana tampak seperti latar belakang biasa untuknya. Ia seperti membawa aura dunia lain yang serba mewah dan penuh pencitraan. Awalnya, Vinka tak terlalu memedulikan Reina. Ia menganggapnya hanya pelanggan biasa. Tapi perlahan, kedatangan Reina menjadi semakin sering dan mencolok. Ia selalu datang sendirian, memesan minuman yang sama, latte karamel hangat, dan duduk di meja dekat jendela yang menghadap ke jalan. Di sana, Reina akan mengeluarkan ponsel mahalnya, menyetel kamera, dan memotret dirinya sendiri dalam berbagai pose dengan latar belakang minuman dan cahaya matahari pagi. Caption di akun Instagramnya dipenuhi kutipan cinta, kehilangan, dan sindiran yang terselubung. Beberapa pelanggan bahkan mulai mengenalinya sebagai selebgram yang sedang naik daun.
Ia pernah tampil di podcast tentang gaya hidup, dan beberapa brand lokal mulai bekerja sama dengannya. Namanya makin sering dibicarakan, dan Vinka pun tahu kalau wanita ini bukan sembarang pengunjung. Yang membuat Vinka mulai merasa ganjil bukanlah soal kehadiran Reina sebagai pelanggan tetap, tapi perhatian Reina yang tampaknya berlebihan pada Damar. Suatu sore, Damar datang menjemput Vinka lebih awal dari biasanya. Biasanya ia hanya menunggu di dalam mobil, tapi kali itu Damar masuk ke dalam kafe. Ia hendak duduk sambil menunggu Vinka menyelesaikan urusan kasir. Reina yang tengah duduk di pojok langsung mendongak. Senyum tipisnya berubah menjadi senyum penuh minat. "Mas, ini kafe langganan saya juga. Loh, sering-sering kesini ya?" ucap Reina. Suaranya lembut namun penuh permainan. Damar tampak terkejut, namun membalas dengan anggukan sopan. "Oh, iya, terima kasih. Kebetulan istri saya kerja di sini." "Oh iya." Reina berpura-pura terkejut, lalu menoleh ke arah Vinka yang sedang menghitung uang receh. Tatapannya merendahkan, seolah-olah tak percaya bahwa wanita sederhana itu adalah istri dari pria sebersih dan setampan Damar. Vinka melihat adegan itu dari kejauhan dan mencoba tetap tenang. Tapi sorot mata Reina, cara bicaranya, senyumnya yang dibuat-buat, semuanya terasa seperti peringatan kecil bahwa wanita itu tak sekadar pelanggan biasa. Sejak hari itu, Reina makin sering datang ke kafe. Entah kebetulan atau disengaja, ia sering muncul di jam yang hampir sama ketika Damar datang. Ia tak pernah berbicara langsung pada Vinka selain saat memesan. Tapi setiap gerak-geriknya terasa seperti sindiran tak bersuara. Ia duduk dengan anggun, sering menelpon dengan suara yang cukup keras untuk didengar. Dan sesekali menyebut hal-hal seperti, "Cowok mapan tuh harus punya pasangan yang selevel." Atau, "Nggak semua cewek bisa tahan lihat suaminya digoda." Ya. Vinka menyimpannya dalam hati. Namun apa yang paling menyakitkan bukanlah sikap Reina, melainkan perubahan sikap Damar. Suaminya itu tak lagi hangat seperti dulu. Jika dulu Damar akan memeluk Vinka dari belakang dan mencium keningnya sambil bertanya, "Hari ini capek nggak, sayang?" Kini dia hanya masuk ke rumah, meletakkan tas, dan langsung menatap layar ponsel. Malam hari tak lagi dipenuhi obrolan hangat. Damar sering asyik sendiri dengan ponselnya. Kadang tersenyum kecil, kadang menyembunyikan layar saat Vinka mendekat. Dulu mereka biasa menonton film bersama, kini bahkan makan malam pun sering sunyi. Vinka mencoba memaklumi. Ia tetap memasak makanan kesukaan Damar, tetap menyiapkan baju kerjanya, tetap memberinya pelukan sebelum tidur. Namun, Damar seperti menjauh. Ia tak memaki, tak kasar, tapi sikapnya perlahan mendingin. Vinka merasa seperti tinggal bersama orang asing yang tak lagi tertarik padanya. Suatu malam, Vinka memberanikan diri bertanya, "Kamu sibuk banget akhir-akhir ini, ya?" Damar menoleh sambil mengetik sesuatu di ponselnya. "Iya, proyek kantor lagi gila-gilaan." Vinka mengangguk pelan. "Kalau kamu capek, kamu bisa cerita ke aku, Dam." Damar hanya menjawab dengan anggukan kecil. Tak ada pelukan, tak ada senyum, hanya diam dan tatapan lelah yang tak menyentuh hati. Beberapa hari kemudian, saat Vinka sedang membereskan meja pelanggan yang baru saja pergi, ia mendengar Reina berbicara di telepon. Suaranya tak keras, tapi cukup untuk Vinka tangkap. Iya, dia makin perhatian. Tapi sayangnya masih punya istri. Tapi tenang aja. Ceweknya biasa banget, bukan saingan aku. Vinka menghentikan gerakannya sejenak. Tangannya tetap memegang kain lap, tapi tubuhnya diam mematung. Kata-kata itu terasa seperti tusukan yang halus namun dalam. Ia tak tahu pasti siapa yang Reina bicarakan, tapi firasatnya semakin kuat bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Esoknya, Damar kembali menjemput Vinka. Kali ini Reina berdiri sebelum Vinka sempat keluar dari balik meja. Dengan langkah percaya diri, Reina mendekati Damar yang menunggu di dekat pintu.
Mas, ketemu lagi nih. Takdir banget ya, ucap Reina sambil tertawa kecil. Damar tampak canggung. Ia melirik Vinka yang berjalan mendekat. Oh, iya? Reina ya? Reina mengangguk, lalu menatap Vinka dari ujung mata dengan ekspresi setengah mengejek. Kalian lucu banget. Aku tuh suka pasangan yang saling dukung kayak gini. Tapi kadang, ada juga sih pasangan yang kelihatannya cocok di luar. Padahal di dalam dingin banget. Gitu, ya, Mbak. Vinka tak menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil dan menggandeng tangan suaminya keluar kafe. Namun di dalam hatinya, ia tahu, Reina sedang mencoba merenggut sesuatu yang bukan miliknya. Di perjalanan pulang, Vinka menoleh pada Damar. Kamu kenal dekat sama Reina? Damar mengernyit. Siapa? Yang tadi? Enggak. Baru ketemu pas ke kafe aja. Kok? Kamu nggak pernah bales pesannya? Atau komunikasi di luar? Damar menghela napas. Kamu mulai curiga, ya? Aku kerja keras buat kita. Kamu malah mikirnya aneh-aneh. Vinka terdiam. Hatinya perih, bukan karena jawaban Damar, tapi karena ia bisa merasakan kejujuran itu semakin pudar. Dan malam itu, saat Damar sudah tidur, Vinka duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya. Ia membuka akun Instagram Reina, lalu mulai membaca satu persatu unggahan Reina beberapa minggu terakhir. Banyak kutipan-kutipan yang seolah menyindir istri sah. Banyak foto dengan pria tanpa wajah, caption dengan kalimat ambigu seperti, kadang pria lelah bukan karena kerja, tapi karena merasa tak dipahami. Dia bilang dia butuh pelarian, dan aku memberinya pelukan. Dia akan jadi milikku. Tunggu saja. Hati Vinka terasa berdesir tak nyaman. Ia belum punya bukti apapun, tapi semua tanda mulai mengarah pada sesuatu yang tak ia harapkan. Ia tahu, ia tak bisa gegabah. Tapi kali ini, ia juga tak bisa hanya diam. Perlahan-lahan, ia menyusun rencana. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengungkap semuanya satu persatu. Dan Reina tak tahu bahwa wanita yang selama ini ia rendahkan, bukan hanya barista biasa. Langit sore mulai menggelap, dan lampu jalan perlahan menyala satu persatu ketika Vinka kembali menatap layar ponselnya yang tak kunjung berbunyi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan seperti malam-malam sebelumnya, Damar belum juga pulang. Pesan terakhir yang ia terima datang sejak pukul 4 sore. Sayang, aku lembur lagi hari ini. Mungkin pulang agak malam. Kalimat itu sudah terlalu sering ia baca akhir-akhir ini. Bahkan sekarang, ia bisa menghafalnya di luar kepala. Tak ada lagi nada manja atau candaan singkat seperti dulu. Kalimatnya dingin, kaku, seperti pesan formal dari rekan kerja. Vinka menatapnya lama sebelum akhirnya meletakkan ponsel ke meja dan menarik napas dalam-dalam. Ia menyandarkan tubuh ke sandaran kursi, menatap dinding dapur yang kosong. Di hadapannya, makanan sudah ia tata rapi. Sup ayam, tumis buncis, dan segelas air jeruk hangat. Makanan kesukaan Damar. Tapi malam ini, seperti beberapa malam sebelumnya, piringnya tetap utuh. Dingin. Sepi. Vinka menatap jam dinding. Pukul 20.14. Tak ada kabar lagi. Dan entah dorongan dari mana, malam itu Vinka berdiri, mengambil jaketnya, lalu menggenggam ponselnya erat. Ia tak lagi ingin menunggu tanpa kepastian. Ia ingin tahu. Bukan untuk marah, tapi untuk mengobati perasaan yang terus teriris setiap malam tanpa jawaban. Tanpa suara, ia melangkah ke halaman rumah dan memesan ojek online. Tangannya sedikit gemetar saat menulis alamat kantor Damar. Tapi ia tetap melanjutkan. Hatinya berdebar kencang, antara takut dan berani. Ia hanya ingin memastikan bahwa firasatnya salah. Namun sesampainya di depan kantor, hanya beberapa lampu yang menyala.
Parkiran nyaris kosong, dan penjaga malam mengatakan bahwa sebagian besar karyawan sudah pulang sejak maghrib. Vinka mengangguk pelan. Hatinya mulai mendingin. Tapi matanya justru semakin terbuka. Ia kembali memesan ojek, tapi kali ini tidak langsung pulang. Ia mengingat kebiasaan Damar dulu. Jika tidak pulang, ia biasanya makan malam di sekitar pusat kota. Ada beberapa restoran yang biasa Damar kunjungi. Dan di salah satunya, sebuah restoran beratap kaca dengan pencahayaan remang dan musik jazz lembut, Vinka menghentikan langkahnya. Dari balik kaca bening restoran itu, ia melihat Damar. Dan di depannya duduk seorang wanita berpakaian elegan dengan rambut disanggul rapi. Reina. Vinka mematung. Tubuhnya dingin. Matanya menatap lurus ke arah mereka berdua, yang tampak asyik bercanda dan tertawa. Damar, yang selama ini mengatakan sedang lembur, kini duduk di depan wanita lain, memandangi Reina dengan senyum yang tak pernah lagi ia berikan pada istrinya sendiri. Di atas meja, 2 piring makanan mewah tersaji, 2 gelas anggur bersentuhan, dan tangan Reina menyentuh lengan Damar, santui, seolah tanpa rasa takut. Vinka berdiri di balik bayangan tiang lampu. Tidak bergerak, tidak menangis, tidak histeris, hanya diam. Namun dalam diam itu, seluruh dunianya runtuh. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sakit itu. Bukan karena Damar duduk dengan wanita lain. Tapi karena selama ini, Vinka berjuang mempertahankan sesuatu yang ternyata sudah lama tak dihargai. Ia menunggu. Ia berusaha mengerti. Ia menyeduh kopi untuk pria yang hatinya ternyata sudah diseduh wanita lain. Perlahan Vinka melangkah mundur. Ia tak ingin terlihat. Ia tak ingin mengacau. Ia hanya ingin menyimpan luka itu, mengikatnya dalam hati, dan membawanya pulang sebagai kenyataan yang tak terbantahkan. Di sepanjang perjalanan pulang, Vinka duduk diam. Supir ojek sempat melirik lewat kaca spion, tapi tak berani bertanya. Matanya Vinka kosong. Ia menatap jalanan yang basah oleh gerimis ringan. Suara bising kendaraan tak terdengar. Yang ia dengar hanya ulang-ulang tawa Reina dan Damar di dalam kepalanya. Sesampainya di rumah, ia masuk perlahan, melepas jaket, lalu duduk di kursi makan yang masih menyajikan makanan utuh. Ia menatap sup ayam yang kini benar-benar dingin. Air matanya jatuh. 1, 2. Tapi tak disertai isak. Hanya diam. Lalu ia bangkit, membawa piring ke dapur, dan mencuci seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah luka itu hanya ilusi. Karena Vinka tahu, ini bukan saatnya meledak. Ini saatnya menyusun langkah. Keesokan paginya, Vinka bangun seperti biasa. Ia membuat sarapan untuk dirinya sendiri, menyeduh teh hangat, lalu berangkat ke kafe. Damar masih tertidur saat ia pergi. Vinka tak ingin membangunkannya. Bukan karena masih marah, melainkan karena ia tak ingin melihat wajah itu pagi ini. Di kopi pelangi, Vinka kembali mengenakan apron dan senyumnya. Ia menyapa pelanggan, membersihkan meja, dan meracik kopi seperti tak pernah ada luka di malam sebelumnya. Ia berbicara ramah pada pelanggan, bercanda ringan dengan rekan kerja, dan tertawa kecil saat ada pelanggan yang salah menyebut nama menu. Tapi di dalam hatinya, badai mulai disusun. Ia mulai menyusun potongan-potongan yang selama ini ia abaikan. Percakapan Reina, perubahan sikap Damar, foto-foto di media sosial, jam pulang yang tak wajar, bahkan bau parfum asing di jas suaminya yang dulu ia pikir hanya angin lalu. Semua mulai masuk akal. Namun Vinka tak ingin melakukan konfrontasi yang meledak-ledak. Ia bukan tipe wanita seperti itu. Ia ingin membuat semuanya terang, tapi dengan cara yang anggun. Ia ingin mengungkap semua kebohongan itu, bukan demi melampiaskan amarah, tapi demi mengembalikan harga dirinya yang selama ini diinjak secara diam-diam. Di sela-sela waktu istirahat, Vinka duduk sendiri di gudang belakang kafe sambil membuka layar laptopnya.
Ia mulai menyusun catatan, jadwal damar, pertemuan Reina, postingan yang dicurigai, hingga data-data sederhana yang bisa ia kumpulkan tanpa membuat keributan. Ia tahu waktunya belum tiba. Tapi ia juga tahu, saat waktu itu datang, semua akan tahu siapa Vinka sebenarnya. Dan hari itu pun akhirnya datang. Sore itu, saat Vinka sedang menyeduh kopi pesanan pelanggan tetapnya, Reina kembali datang. Kali ini dengan langkah yang lebih angkuh dari biasanya. Ia mengenakan dress ketat warna merah marun, kacamata hitam besar, dan sepatu berhak tinggi yang menggaung di lantai kayu. Reina langsung berjalan ke meja biasa dekat jendela. Saat Vinka menghampirinya dengan buku menu, Reina menyambutnya dengan tatapan sinis. "Kamu masih kerja di sini juga?" tanyanya. Senyum tipis menghias bibirnya. "Masih. Saya suka tempat ini," jawab Vinka datar. Reina merapikan rambutnya. "Hebat juga kamu." "Ya. Tetap kerja meskipun suamimu." "Ya, you know lah," ucapnya sambil terkekeh. Vinka hanya tersenyum kecil. "Maksudnya?" Reina menyender santai, lalu menatap lurus ke arah Vinka. "Cuma kasihan aja sih. Ada yang kerja keras tiap hari, tapi nggak sadar kalau laki-lakinya dimanja perempuan lain. Dunia memang kejam, ya." Vinka menunduk sejenak. Ada luka yang kembali tergores, tapi kali ini ia tak membiarkan perasaannya menguasai akal. Ia hanya berkata pelan, "Dunia memang kejam untuk orang yang tak tahu batas dan tempatnya." Reina terkekeh, merasa menang. Tapi ia tak tahu, di balik ketenangan Vinka, ada badai yang akan segera datang. Dan saat hari itu tiba, saat semua kebenaran tersingkap di depan semua orang, Reina akan tahu bahwa wanita yang selama ini ia hina sebagai barista miskin, itu bukan hanya tahu cara menyeduh kopi, tapi juga menyeduh rencana yang akan membuatnya tenggelam dalam rasa malu yang tak akan mudah dilupakan. Hari itu, cuaca di luar cukup terik. Matahari menyengat, tapi angin yang sesekali bertiup memberi sedikit kesejukan bagi siapapun yang duduk di dalam kopi pelangi. Di sudut ruangan, seorang pelanggan tetap sedang menikmati kopi hitam sambil membaca koran. Di meja lain, sepasang kekasih tengah berbicara lembut sambil menyantap roti panggang buatan Vinka yang baru keluar dari oven. Suasana nyaman itu mendadak berubah saat suara sepatu hak tinggi terdengar menghentak dari arah pintu masuk. Suara langkahnya tajam, berirama seperti genderang perang, seolah memberi aba-aba bahwa sesuatu yang tak biasa akan segera terjadi. Semua kepala di kafe menoleh hampir bersamaan. Reina. Ia masuk dengan percaya diri berlebihan, mengenakan gaun hijau mengilap dengan belahan di paha, kacamata hitam besar menggantung di atas kepala, dan tas bermerek yang sengaja diayunkan agar semua orang bisa melihat logo emasnya. Senyumnya menebar ke seluruh ruangan, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum meremehkan. Reina langsung menuju meja favoritnya di dekat jendela. Ia meletakkan tasnya dengan keras, sengaja, lalu duduk dengan angkuh. Ia tak butuh buku menu. Dia sudah hafal apa yang biasa dia pesan. Tapi bukan itu tujuannya datang hari ini. Hari ini, Reina datang bukan untuk menikmati kopi. Vinka yang baru saja meletakkan nampan di balik meja kasir menoleh pelan. Ia tahu siapa yang datang. Dan ia tahu, ini bukan akan jadi hari yang biasa. Dengan tetap tersenyum, Vinka menghampiri meja Reina sambil membawa notes kecil dan pena. "Selamat siang, Kak Reina. Latte karamel hangat seperti biasa." Reina melipat tangannya di dada, lalu menatap Vinka dari atas ke bawah. Kali ini, pandangannya jauh lebih tajam. "Kamu masih di sini, ya? Hebat juga. Nggak malu?" Vinka tidak menjawab, hanya mencatat pesanan dengan tenang. Tapi Reina tak berhenti. Ia menyandarkan tubuh ke kursi sambil tersenyum sinis. "Kamu tahu nggak sih, kamu tuh, ya ampun. Gaya kamu itu, kampungan banget. Serius deh. Rambut dikuncir, muka polos,
baju polos. Gak heran suami kamu bosen. Beberapa pelanggan yang mendengar mulai menoleh. Suara Reina cukup keras untuk menjangkau sebagian besar sudut kafe. Bahkan 2 orang pegawai di balik meja kasir yang baru selesai menghitung stok terlihat cemas dan saling pandang. Vinka tetap berdiri tegak. Ia menatap Reina sejenak, masih dengan ekspresi tenang. Terima kasih atas masukannya. Kak, mau pesan makanan juga? Namun Reina tertawa kecil, seolah mengejek. Pesan makanan? Ya ampun. Kamu pikir aku betah makan makanan dari dapur yang kamu sentuh? Pleaselah. Aku kesini cuma buat hiburan. Lihat kamu aja udah cukup lucu. Wanita jelek, miskin, kerjaannya cuma seduh kopi. Tapi bisa-bisanya ngaku punya suami mapan. Kayak dongeng. Salah satu pelanggan menegur pelan. Kak, tolong jaga bicara. Ini tempat umum. Tapi Reina tak peduli. Ia justru semakin membusungkan dada, merasa dirinya sedang di atas panggung. Pak, nggak usah bela dia. Ini perempuan munafik. Gayanya polos-polos gitu. Padahal sok ngaku istri sah. Tahu diri dikit lah. Suami kamu tuh udah muak sama kamu. Ngerti? Beberapa pegawai mulai gelisah. Salah satunya, Mila, mencoba mendekat dan berbisik pada Vinka. Mbak, mau saya yang handle. Tapi Vinka menggeleng pelan. Nggak usah. Saya masih bisa. Reina tak berhenti. Ia terus berbicara, menebar kata-kata tajam tanpa peduli bahwa dirinya sedang mempermalukan orang lain di tempat umum. Ia menghina wajah Vinka, cara berpakaiannya, bahkan menyindir bahwa Vinka hanya barista rendahan yang numpang hidup dari suami sendiri. Namun sepanjang waktu itu, Vinka tetap berdiri tenang. Wajahnya datar, tidak menunjukkan kemarahan, tapi juga tidak membiarkan dirinya terlihat rapuh. Dalam diamnya, ia mengatur napas. Ia tahu semua mata kini menatap mereka. Ia tahu bahwa para pelanggan mulai merasa tak nyaman. Tapi ia juga tahu, ini adalah momen yang akan ia ingat selamanya. Bukan karena sakitnya, tapi karena inilah titik balik dari semua yang selama ini ia diamkan. Dengan perlahan, Vinka meletakkan buku catatannya ke atas meja. Ia lalu menatap Reina lurus-lurus dengan sorot mata yang tak goyah. Kak Reina, ucap Vinka dengan suara yang cukup untuk didengar semua orang. Apa yang kakak sampaikan barusan sangat menyakitkan. Tapi saya tidak akan membalas dengan cara yang sama. Karena saya tidak diajarkan untuk menjatuhkan orang lain hanya karena saya merasa lebih tinggi. Reina tertawa mengejek. Tinggi? Kamu pikir kamu siapa? Vinka hanya tersenyum. Senyuman yang membuat Reina, untuk sesaat, merasa terganggu. Saya hanya seorang barista, lanjut Vinka pelan, yang bersyukur atas pekerjaannya. Dan saya tidak perlu menjadi seperti kakak, untuk merasa berharga. Kata-kata itu seperti tamparan halus. Pelanggan yang tadinya hanya diam kini mulai mengangguk pelan. Beberapa bahkan memberikan tepuk tangan kecil. Mila di belakang meja menatap Vinka dengan mata berkaca-kaca. Namun Reina bangkit dari kursinya dengan kesal. Jangan sok bijak kamu. Nggak usah sok jadi korban suci. Suami kamu udah capek sama kamu. Dan kamu harusnya sadar diri. Nggak pantas kamu berdiri di samping dia. Dan dengan satu hentakan sepatu, Reina berjalan cepat ke arah pintu keluar. Namun sebelum ia sampai ke pintu, salah satu pelanggan yang tampak tua dan bijak, seorang pria parubaya dengan kemeja putih dan topi pet, berkata lantang, "Anak muda, menghina orang di tempat umum bukan cerminan orang berkelas. Kekayaan dan kecantikanmu tidak menutupi fakta bahwa kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri." Reina menoleh, tapi tak menjawab. Ia menekan tombol pintu dan pergi, meninggalkan suasana yang hening. Vinka berdiri diam. Dadanya masih berdegup kencang. Bukan karena takut,
Tapi karena adrenalin setelah menahan begitu banyak emosi, ia menatap pelanggan satu persatu, lalu membungkuk pelan. Saya minta maaf atas kejadian tadi. Jika ada yang merasa tidak nyaman, saya sungguh menyesal. Seisi kafe diam beberapa detik, lalu perlahan tepuk tangan terdengar dari sudut ruangan. Disusul oleh yang lain. Beberapa pelanggan bahkan berdiri dan menghampiri Vinka. Kamu luar biasa, Mbak. Kami salut sama ketenanganmu. Terus semangat, ya. Vinka hanya tersenyum dan membungkuk berkali-kali. Sore itu, kafe kecil Kopi Pelangi menjadi saksi bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh seberapa mahal bajunya, seberapa cantik riasannya, atau siapa suaminya. Harga diri ditentukan oleh bagaimana ia berdiri saat dihina, dan bagaimana ia tetap bermartabat saat dicaci. Dan yang tak satu pun dari mereka tahu adalah bahwa Vinka bukan hanya seorang barista. Ia adalah pemilik dari Langit Senja, salah satu kafe paling sukses dan mewah di kota ini. Ia bisa saja mempermalukan Reina dengan kekuasaannya, membongkar siapa dirinya sesungguhnya, dan menyingkirkan Reina dengan sekejap. Tapi Vinka memilih untuk menunggu. Karena ia tahu, pembalasan terbaik bukanlah yang dilakukan dalam kemarahan, melainkan dalam kejutan yang datang di saat semua mata menoleh. Dan pesta ulang tahun yang akan datang adalah panggung sempurna untuk itu semua. Hari-hari setelah kejadian di kafe itu terasa berbeda. Reina tak muncul selama beberapa hari, namun kehadirannya terasa di mana-mana, di media sosial, di percakapan antar pelanggan, dan tentu saja, di benak Vinka. Vinka diam. Ia tetap datang ke Kopi Pelangi tepat waktu, mengenakan apron dan senyuman, melayani pelanggan seperti biasa, dan menyiapkan racikan kopi dengan ketenangan luar biasa. Tapi ada yang berubah. Bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Ia mulai merawat dirinya dengan lebih serius. Rambut panjang yang dulu selalu dikuncir biasa, kini ia tata rapi dengan ikat satin berwarna netral. Ia mengganti bedak tipisnya dengan sedikit sentuhan lip balm, maskara ringan, dan foundation yang membuat wajahnya lebih segar. Baju kerjanya masih sederhana, tapi kini lebih terkoordinasi. Setiap detail kecil pada dirinya seolah menyuarakan satu hal. Aku siap kembali bangkit. Perubahan itu bukan untuk menarik perhatian siapapun. Tidak untuk Damar, apalagi Reina. Perubahan itu untuk dirinya sendiri. Untuk menghormati diri yang selama ini diam dan sabar. Sementara itu, Reina seperti tak ingin memberi ruang untuk Vinka bernapas. Ia mulai mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Damar secara terang-terangan di media sosial. Vinka melihatnya tanpa ekspresi, walau dalam hati seperti tercabik. Dalam salah satu unggahan Reina, tampak Damar dan dirinya sedang makan malam di restoran rooftop. Wajah Damar tampak tertangkap dari samping, sedikit tertunduk, tapi cukup jelas untuk dikenali. Caption Reina menuliskan, "Senyumnya memang gak banyak bicara, tapi aku tahu dia tulus, dan akan jadi milikku seutuhnya. My man masa depan bahagia." Unggahan itu diikuti ratusan komentar dan ribuan likes. Beberapa follower Reina memujinya, menyebut mereka pasangan serasi, bahkan menyebut Reina beruntung bisa mendapatkan pria sebaik itu. Vinka membaca semuanya tanpa membalas. Tak ada klarifikasi. Tak ada komentar. Ia hanya mengamati. Beberapa orang yang mengenalnya secara pribadi mulai mengirim pesan pribadi. Ada yang bertanya dengan sopan, ada pula yang menuding bahwa Damar berselingkuh. Tapi semua pesan itu hanya dibaca, tanpa dibalas. Ia tak ingin membalas luka dengan kegaduhan. Ia ingin membalas dengan kejutan. Diam-diam, Vinka mulai menyiapkan sesuatu. Acara ulang tahunnya. Sudah 2 tahun ia tidak merayakannya. Tapi tahun ini, ia merasa waktunya tepat. Bukan untuk pamer. Tapi untuk menunjukkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari banyak orang, termasuk Reina.
Ia menghubungi tim kepercayaannya di Langit Senja, kafe mewah miliknya yang selama ini ia sembunyikan dari publik. Ia memanggil event organizer yang biasa menangani acara VIP, meminta dekorasi yang elegan, eksklusif, dan penuh estetika. Tema yang ia pilih sederhana, elegan dalam diam. Tak banyak orang yang ia undang. Hanya sahabat-sahabat lamanya, beberapa rekan bisnis, 2 barista kepercayaannya dari Langit Senja, dan 1-2 orang dari Kopi Pelangi. Termasuk Mila, pegawai yang selalu setia dan tak pernah bertanya macam-macam. Ia memesan dress khusus, dipesan langsung dari butik langganannya yang memang hanya diketahui kalangan tertutup. Gaun itu tak mewah berlebihan, tapi memancarkan aura kuat dan berkelas. Warnanya nude keemasan, dengan siluet simpel dan potongan leher V lembut yang membuat Vinka tampak matang dan percaya diri. Untuk sekali ini, ia tak akan lagi menutupi sinarnya. Malam harinya, saat Vinka duduk di depan cermin, mengoleskan lipstik berwarna nude rose, ia sempat terdiam menatap dirinya sendiri. Di balik cermin itu, bukan hanya wajah seorang istri yang dikhianati, tapi wajah seorang wanita yang telah menyusun strategi dalam diam, dan kini bersiap memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, di akun Instagram Reina, suasana jauh berbeda. Ia semakin aktif mengunggah kebersamaan dengan Damar. Ada foto mereka menonton konser, foto saat Reina mengenakan baju tidur berwarna tipis dengan caption ambigu, bahkan sesekali mengunggah Instastory dengan tulisan menyindir. Jangan terlalu percaya status. Kadang, istri sah, cuma gelar, bukan tempat di hati. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Vinka membaca semua itu sambil menyesap teh hangat di balkon rumahnya. Kali ini, tak ada air mata. Hanya ada tekad yang semakin mengeras. Bahkan, ia tak lagi bertanya pada Damar. Tidak mempertanyakan kemana ia pergi. Tidak lagi mengecek ponselnya diam-diam. Ia membiarkan semua mengalir. Karena ia tahu, jika seseorang berkhianat, tak perlu dikejar. Yang perlu dilakukan adalah menyediakan cermin, dan membuatnya melihat sendiri siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Di rumah, Damar semakin sering tidur larut. Kadang tidak pulang. Alasannya tetap, lembur. Tapi Vinka tak membantah. Ia hanya menyambut dengan senyuman setiap kali Damar pulang, dan menghidangkan makan malam seperti biasa. Sikapnya yang tenang justru membuat Damar merasa aneh. Beberapa kali pria itu mencuri-curi pandang ke arah Vinka saat istrinya menyiapkan teh. Ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Seolah Damar tahu bahwa Vinka mengetahui sesuatu, tapi tidak tahu sebesar apa. Dan itu membuatnya gelisah. 1 minggu menjelang ulang tahun Vinka, undangan sudah mulai dikirimkan. Bukan undangan digital biasa, tapi undangan cetak eksklusif dengan desain minimalis dan tinta emboss emas. Hanya mereka yang benar-benar dekat dengan Vinka yang menerima. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat suasana malam itu meriah. Lucunya, salah satu undangan, secara tak sengaja, dikirimkan ke Reina. Bukan sebagai tamu kehormatan, tentu saja. Tapi karena Vinka tahu, Reina akan datang. Karena undangan itu ditandatangani dengan nama yang selama ini disembunyikan. Dari Vinka A. Dirgantara, founder Langit Senja. Nama itu asing bagi banyak orang, tapi tidak bagi kalangan bisnis dan komunitas F&B kelas atas di kota itu. Langit Senja bukan kafe biasa. Ia dikenal sebagai tempat favorit artis dan politisi. Masuk ke sana tidak mudah, dan reservasi bisa menunggu berminggu-minggu. Tak ada satupun dari pengikut Reina tahu bahwa pemilik tempat itu adalah wanita yang pernah mereka hina sebagai barista miskin. Dan Vinka tahu, Reina akan penasaran. Ia tahu Reina tak akan tahan jika tidak datang. Saat hari itu semakin dekat, Vinka menjaga sikapnya tetap seperti biasa di kafe. Ia tetap datang lebih awal, tetap menyeduh kopi, tetap menyapa pelanggan dengan ramah. Tak ada satupun yang ia ubah.
Namun di balik rutinitas itu, diam-diam dirinya sudah berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dari yang bisa Reina bayangkan. Pagi sebelum hari ulang tahunnya, Vinka menghabiskan waktu sendiri di langit senja. Ia memeriksa ruangan, mencoba pencahayaan, dan berdiri di tengah aula tempat pesta akan digelar. Ia membayangkan semua tamu hadir. Reina berdiri dengan mulut menganga, Damar berdiri kaku, dan semua orang menyadari satu hal. Wanita yang mereka remehkan, ternyata adalah pemilik panggung. Saat malam itu tiba, Vinka sudah tak lagi bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak sabar menanti malam ulang tahun. Bukan untuk menerima hadiah, tapi untuk mengembalikan harga dirinya, dengan cara yang tak bisa dibantah siapapun. Hari itu, langit cerah tanpa awan, seolah ikut menandai dimulainya babak baru dalam hidup Vinka. Pagi yang biasanya ia habiskan di Kopi Pelangi, kini ia alihkan ke sebuah ruangan privat di lantai 2 Langit Senja, kafe elit miliknya yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Ruangan itu adalah ruang kendali. Dari sanalah seluruh operasional Langit Senja dikendalikan, mulai dari event, tim kreatif, pemasaran, hingga PR. Tak banyak yang tahu siapa wanita di balik layar itu. Nama Vinka memang tak pernah muncul ke permukaan, dan itulah pilihannya sejak awal. Ia ingin membangun segalanya tanpa sorotan, tanpa pengakuan, dan tanpa penghakiman. Namun kali ini, Vinka tahu, waktunya untuk keluar dari bayang-bayang. Dengan headset kecil di telinganya dan laptop terbuka lebar, ia mulai memberi instruksi ke timnya. Suaranya tenang tapi tegas. Untuk konsep pesta, kita pakai tema malam emas. Warna dominan nude, gold, dan hitam. Jangan terlalu mencolok, tapi berkelas. Gaun tamu wanita wajib formal. Tamu laki-laki harus mengenakan jas. Tidak ada akses untuk media, dan tidak ada nama pemilik pesta di undangan. Salah satu tim kreatifnya, Rama, mencatat cepat. Untuk venue, kita kunci lantai utama dan rooftop. Ya, jawab Vinka sambil menatap sketsa desain dekorasi. Rooftop kita pakai untuk sesi makan malam dan speech. Dekor bunga hanya putih dan coklat muda. Jangan ada lilin. Gunakan lampu gantung-gantung akrilik. Musik live jazz. Penyanyi kita pakai Aira yang biasa handle event private. Tidak usah booking band. Ada tamu khusus yang harus kita perhatikan? Tanya Naila, koordinator acara. Vinka tersenyum samar. Ada. Tapi jangan diberitahu siapa pemilik pestanya. Undangannya anonim. Tulis saja, Exclusive Invitation by Langit Senja. Timnya saling pandang, tapi tak ada yang bertanya. Mereka sudah terbiasa dengan instruksi Vinka yang kadang penuh teka-teki tapi selalu berakhir sempurna. Beberapa jam kemudian, undangan mulai disebar. Bukan dalam bentuk digital biasa, melainkan kartu undangan eksklusif berwarna hitam matte dengan tulisan emas timbul, dikirim dalam kotak kecil bersama coklat mewah dan secari kertas. You are cordially invited to an exclusive celebration night. Venue, Langit Senja Rooftop. Dress code, elegant evening wear. RSVP required. Private guest only. This is an exclusive, anonymous celebration hosted by a distinguished figure of Langit Senja. Tidak ada nama Vinka. Tidak ada petunjuk siapa pemilik acaranya. Semuanya misterius. Dan itulah yang membuat undangan ini terasa lebih mahal dari apapun. Salah satu undangan itu dikirim ke alamat Reina. Saat menerima paket itu, Reina sedang duduk santai di apartemennya, mengenakan baju tidur sutra tipis dan masker wajah. Ia membuka kotaknya dengan penasaran, dan ketika melihat undangan berkelas itu, matanya langsung membesar. Langit Senja, bisiknya kagum. Tempat para artis dan pejabat itu. Ia membaca ulang isi undangan, lalu memfoto undangan itu dan mengirimnya ke dua sahabatnya. Gue diundang ke pesta orang penting di Langit Senja.
Kayaknya gue makin dikenal nih. Mungkin gara-gara followers naik terus. Sahabatnya, Tika, langsung membalas. Gils, Re. Itu tempat nggak main-main. Jangan-jangan kamu dekat sama orang dalamnya? Atau, yang punya tempat itu? Reina tertawa kecil. Di pikirannya, mungkin benar. Mungkin Damar kenal orang kaya. Mungkin dia yang membuatnya dikenal dan masuk ke lingkaran elit. Pasti ini efek gue tampil bareng Damar di IG. Udah kayak couple goals banget. Pasti yang punya langit senja itu fans gue. Ucap Reina penuh percaya diri. Ia segera membuka lemari dan mulai memilih gaun untuk pesta yang bahkan belum diketahui untuk siapa. Ia sudah membayangkan dirinya melangkah di rooftop mewah, menyapa para tamu penting, dan mungkin berfoto dengan sang pemilik pesta yang misterius. Siapa tahu, bisa dapat koneksi bisnis atau endorse baru. Dan tentu saja, dalam hati kecilnya, Reina berharap bisa tampil bersama Damar di pesta itu. Menjadi pusat perhatian. Menjadi wanita baru di tengah kalangan elit. Dan jika Vinka tahu, akan makin sempurna, pikirnya. Reina bahkan tak sadar bahwa seluruh rencana itu justru disusun oleh wanita yang selama ini ia hina. Sementara itu, Damar juga menerima undangan yang sama. Ia membaca dengan wajah bingung. Pesta, tanpa nama pemilik. Namun karena lokasi pesta di langit senja dan desain undangannya begitu profesional, Damar tak banyak curiga. Ia bahkan merasa sedikit bangga. Mungkin ini undangan dari klien perusahaan. Atau partner bisnis baru. Tanpa pikir panjang, ia pun menandai tanggal di kalender digitalnya. Ia berencana mengajak Reina datang bersamanya. Dan diam-diam, Damar merasa undangan itu bisa jadi peluang untuk tampil. Menunjukkan bahwa hidupnya sukses, bahwa ia pria yang pantas berdampingan dengan wanita cantik seperti Reina. Di hari-hari menjelang pesta, Vinka menyelesaikan semuanya secara diam-diam. Ia bahkan tetap bekerja di kopi pelangi seperti biasa. Ia menyeduh kopi, berbincang hangat dengan pelanggan, dan tak pernah menunjukkan sedikitpun bahwa ia sedang menyiapkan kejutan besar. Mila, yang mulai tahu sedikit tentang kehidupan rahasia Vinka, hanya berani bertanya pelan. "Mbak, boleh tanya sesuatu nggak?" Vinka mengangguk sambil tetap mengatur cangkir di rak. "Bener ya? Mbak itu, pemilik langit senja." Vinka menoleh, tersenyum. "Kenapa tanya begitu?" "Soalnya, undangan yang saya dapat tuh, mirip banget sama tulisan tangan Mbak waktu kita bikin label kopi kemarin," jawab Mila dengan polos. Vinka hanya tertawa kecil. "Kalau benar, kamu bakal datang, kan?" Mila langsung mengangguk antusias. "Datang dong. Aku bahkan udah sewa gaun." Vinka tertawa pelan, lalu berbisik, "Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu, ya. Aku ingin biar malam itu jadi kejutan. Biar yang meremehkan tahu, diam bukan berarti kalah." 2 hari sebelum acara, tim Langit Senja menyelesaikan pemasangan dekorasi. Rooftop disulap menjadi ruang elegan terbuka dengan lantai marmer hitam mengilap, dinding kaca tembus pandang, dan lampu gantung kristal yang menggantung anggun di langit-langit buatan. Taman kecil dengan bunga mawar putih dan hidrangea mengelilingi sisi pinggir rooftop, dan di tengah ruangan, disiapkan satu panggung kecil dengan mik berlapis satin emas, tempat sang pemilik pesta akan berbicara. Namun nama pemilik pesta tetap disembunyikan. Bahkan di panggung itu hanya tertulis satu kalimat. "To those who once were underestimated. Now, you shine." Malam pesta semakin dekat. Undangan sudah dikonfirmasi, dress sudah dipilih, dan semua mata tertuju pada satu titik waktu, malam kejutan. Reina sudah tak sabar. Ia bahkan memesan jasa mua profesional untuk merias dirinya. Ia membayangkan gaunnya, langkah kakinya yang percaya diri, dan betapa banyak mata yang akan menatapnya kagum. Tapi ia tak tahu panggung yang akan ia pijak.
bukan panggung kemenangan, melainkan tempat di mana harga dirinya akan diuji. Dan pemilik pestanya? Bukan sosialita kaya baru. Bukan artis terkenal. Melainkan wanita yang selama ini ia hina sebagai barista miskin dan tidak pantas memiliki pria mapan. Langit malam kota tampak memamerkan kemewahannya. Kilauan lampu dari gedung-gedung pencakar langit berbaur dengan warna-warni lampu kendaraan, menciptakan pemandangan yang tak kalah indah dari bintang-bintang yang bertabur di langit luas. Namun tak ada satupun yang lebih bersinar malam itu, selain dari puncak langit senja, rooftop eksklusif yang menjadi pusat perhatian malam ini. Di sana, segalanya telah ditata sempurna. Permukaan lantai marmer hitam memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang menggantung di atas kepala para tamu. Meja-meja bundar dengan taplak nude keemasan dikelilingi kursi berbalut satin. Setiap sudut dihiasi dengan bunga putih dan coklat muda, memberikan kesan lembut namun berkelas. Musik jazz lembut mengalun dari band live yang berdiri di sisi panggung kecil. Aroma mawar putih, vanila, dan kayu manis memenuhi udara. Dan di tengah kemewahan itu, berdatangan tamu-tamu undangan dengan penampilan terbaik mereka. Reina tiba dengan mobil sewaan mewah yang ia klaim miliknya. Gaun panjang merah menyala membalut tubuhnya yang penuh percaya diri. Gaun itu ketat dan terbuka di bagian punggung, menampilkan hampir semua lekuk tubuh. Sepatu hak tinggi warna emas mengilap membuat langkahnya semakin mantap, sementara rambutnya ditata dengan gelombang besar ala selebriti. Di tangannya, clutch kecil bermerek mahal tergenggam erat. Senyumnya merekah begitu ia menginjakan kaki di rooftop langit senja. Wow! Desisnya lirih. Matanya menyapu seluruh ruangan, dari dekorasi yang mewah, tamu-tamu yang tampil bak bangsawan, hingga deretan makanan eksklusif yang disajikan seperti galeri seni. Reina melangkah percaya diri, seolah ruangan itu dibuat khusus untuknya. Ia yakin, malam ini adalah malamnya bersinar. Mata-mata beberapa tamu memang sempat meliriknya. Tapi bukan karena kagum. Lebih karena penampilannya mencolok, nyaris terlalu berusaha menonjol dibandingkan suasana pesta yang lebih kalem dan elegan. Damar menyusul beberapa menit kemudian. Ia mengenakan jas hitam dengan kemeja putih bersih, dasi hitam yang rapi, dan sepatu kulit yang mengilap. Meski wajahnya tampak tenang, ada kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tidak tahu siapa sebenarnya yang mengundangnya. Tapi karena Reina ngotot ingin ikut, ia membiarkan saja. Toh, ia pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu melihat Damar datang, Reina langsung menyambutnya dengan pelukan manja di depan umum. Ia bahkan mencium pipinya pelan dan tertawa keras, sengaja agar para tamu memperhatikan. Sayang, lihat tempat ini. Sumpah, ini kayak surga. Katanya sambil menggandeng tangan Damar. Damar hanya mengangguk, matanya mengamati sekeliling. Ia belum melihat Vinka dimanapun. Bahkan tak satu pun tamu mengetahui siapa tuan rumah malam itu. Tidak ada baliho, tidak ada backdrop besar bertuliskan Happy Birthday atau semacamnya. Bahkan foto tuan rumah pun tak terpajang di mana-mana. Semuanya serba misterius. Namun satu hal pasti, ini pesta ulang tahun. Ada satu meja besar di tengah ruangan yang didekorasi dengan buket bunga dan tulisan kecil di bagian bawah vas. Happy Birthday, tuan rumah yang luar biasa. Tak ada nama. Dan hal itu membuat Reina semakin penasaran, dan juga semakin yakin bahwa malam ini ia akan diperkenalkan sebagai kekasih resmi Damar. Di pikirannya, siapapun pemilik pesta ini, pasti akan tertarik padanya. Mungkin setelah ini ia bisa masuk ke lingkaran sosial elit. Atau bahkan, menjadi brand ambasador langit senja. Kenapa tidak? Sementara itu, di balik panggung kecil, Vinka duduk diam di ruang rias yang disediakan khusus untuknya. Gaun panjang berwarna nude gold membalut tubuhnya dengan sempurna. Potongannya simpel namun sangat elegan,
dengan detail halus di bagian pinggang dan lengan. Rambutnya ditata dengan sanggul rendah modern, memperlihatkan leher jenjangnya. Make-up-nya flawless, tak mencolok, tapi membuat wajahnya tampak memancarkan aura berbeda. Bukan hanya cantik, tapi juga berwibawa. Ia menatap dirinya sendiri di cermin. Di belakangnya, berdiri dua staf IO yang sedang mengecek rundown acara. Vinka menarik napas dalam. "Sudah ramai di luar?" tanyanya pelan. "Sudah, Mbak. Semua tamu hadir. Termasuk tamu yang Mbak minta kami amati." Vinka tersenyum tipis. Ia tahu maksudnya Reina. "Baik," katanya tenang. "Kita mulai sesuai jadwal. Aku akan naik ke panggung 5 menit setelah pengumuman. Pastikan spotlight tepat di tengah." Salah satu staf mengangguk. "Siap." Dan saat jam menunjukkan pukul 20, suara merdu pembawa acara mulai terdengar mengisi ruang pesta. "Selamat malam, hadirin yang kami hormati. Malam ini, kita berkumpul dalam acara ulang tahun yang sangat spesial. Penuh kejutan, penuh kehangatan. Namun malam ini juga berbeda. Karena tuan rumah kita memilih untuk tetap misterius hingga waktu yang tepat. Tapi tenang, sebentar lagi, semua akan terbuka." Reina bertepuk tangan paling antusias. Ia bahkan sempat berbisik ke Damar. "Pasti aku bakal diperkenalkan di panggung. Tunggu aja." Damar hanya tersenyum tipis. Tak berkata apa-apa. Pembawa acara melanjutkan. "Dan sekarang, mari kita sambut sang pemilik malam ini. Sosok yang selama ini Anda lihat mungkin sebagai wanita biasa. Tapi malam ini, Anda akan tahu siapa sebenarnya dia. Dengan bangga, kami sambut Vinka A. Dirgantara." Spotlight langsung menyala ke arah panggung. Semua mata menoleh. Langkah kaki pelan terdengar dari sisi panggung. Dan di sanalah, Vinka, berdiri tegak dalam gaun emas lembutnya, berjalan perlahan menaiki panggung dengan anggun. Langkahnya tenang. Wajahnya tersenyum lembut. Namun kehadirannya menghentikan waktu. Reina berdiri refleks. Matanya melebar. Mulutnya setengah terbuka. "Tak percaya." "Itu Vinka?" bisiknya tak yakin. Damar membeku di tempat. Wajahnya berubah pucat. Para tamu serentak berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa mengenal Vinka sebagai pemilik langit senja yang selama ini hanya dikenal dari balik layar. Sebagian lain baru pertama kali mendengar namanya, tapi langsung mengaguminya hanya dari aura yang terpancar. Vinka mengambil mic. Suaranya lembut namun mantap. "Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir. Saya Vinka, pemilik tempat ini, dan juga pemilik acara malam ini." Sorak dan tepuk tangan semakin riuh. Vinka menatap sekeliling. Pandangannya sekilas menatap Reina dan Damar. Sekejap, cukup memberi sinyal bahwa ia tahu mereka di sana. Namun tak satu pun emosi terpancar dari wajahnya. Hanya ketenangan yang menusuk. "Selama ini, saya memilih untuk berada di balik layar. Saya lebih suka menyeduh kopi sendiri, menyapa pelanggan, dan hidup sederhana. Tapi malam ini, saya berdiri di sini, bukan untuk pamer, tapi untuk menegaskan satu hal, bahwa kebaikan, kesabaran, dan harga diri tidak pernah bisa dibeli dengan penampilan atau pencitraan." Seluruh tamu mendengarkan dengan saksama. Banyak dari kita pernah diremehkan, pernah dihina, pernah dianggap tidak pantas. Tapi malam ini, saya ingin berdiri sebagai bukti bahwa diam bukan berarti lemah. Bahwa mereka yang terlihat sederhana, kadang menyimpan kekuatan yang tak terduga. Suasana hening. Banyak yang menunduk, terpukul oleh pesan itu. Dan Reina? Ia tak sanggup berdiri lebih lama. Ia menjatuhkan diri ke kursi, wajahnya pucat. Ia ingin berlari, tapi tak tahu kemana. Dunia seolah terbalik. Wanita yang selama ini ia hina,
berdiri di atas panggung, bukan sebagai tamu, tapi sebagai ratu pesta. Dan ia hanya penonton. Damar hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Vinka mengakhiri pidatonya dengan kalimat tajam namun elegan. Terima kasih sudah hadir malam ini. Terima kasih juga pada mereka yang pernah meremehkan saya. Tanpa kalian, saya tak akan pernah tahu betapa berharganya diri saya sendiri. Lampu-lampu gantung di rooftop langit senja meredup perlahan, menciptakan suasana dramatis. Musik jazz yang sejak tadi mengalun pelan kini berhenti. Suasana pesta berubah menjadi tenang. Semua tamu yang semula sibuk berbincang dan menikmati hidangan, mulai memperhatikan ke arah panggung utama. Seorang pembawa acara dengan jas hitam elegan berdiri tegak di tengah panggung. Senyumnya lebar namun formal, memberi isyarat bahwa saat yang dinanti telah tiba. Ia mengangkat mikrofon, dan suara bassnya menggema tenang ke seluruh penjuru ruangan. Selamat malam, hadirin sekalian. Tiba saatnya kita mengungkap siapa sosok istimewa di balik pesta luar biasa malam ini. Sosok yang selama ini memilih berjalan diam-diam, namun telah menciptakan salah satu tempat paling bergengsi di kota ini. Beberapa tamu mulai berbisik, menebak-nebak. Sebagian lainnya menegakkan punggung mereka, bersiap menyambut tuan rumah dengan tepuk tangan meriah. Namun dua orang di sudut ruangan justru tampak tegang. Reina, yang sedari tadi tersenyum-senyum bangga karena merasa paling menonjol di antara para tamu, kini perlahan mengerutkan kening. Damar di sebelahnya tampak kaku. Ada perasaan tak nyaman yang mulai merayap dalam benaknya. Dan inilah saatnya, lanjut sang host dengan senyum lebar. Mari kita sambut wanita tangguh dan inspiratif, pemilik dari Langit Senja, dan yang sedang merayakan ulang tahunnya malam ini, Vinka A. Dirgantara. Sekejap, lampu sorot menyala ke arah sisi kiri panggung. Musik berubah jadi irama yang lebih megah, dentuman perlahan mengiringi langkah seseorang yang keluar dari balik tirai satin putih. Dan di sanalah Vinka muncul. Ia berjalan perlahan, langkahnya mantap, penuh percaya diri. Gaun panjang warna nude keemasan membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut disanggul elegan, anting berlian kecil menghiasi telinga, dan sepasang sepatu hak emas membuat langkahnya terdengar jelas di lantai marmer. Ia tersenyum tipis, namun sorot matanya tajam dan memukau. Tatapan seorang wanita yang sudah selesai terluka, dan kini memilih berdiri. Seisi ruangan sontak berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Para tamu yang tidak mengenalnya langsung terpukau dengan sosok yang begitu anggun dan berwibawa. Yang mengenalnya sebagai Vinka si barista, hanya bisa terdiam dalam keterkejutan yang sulit dijelaskan. Tapi tak ada yang lebih terkejut daripada Reina. Mulutnya terbuka, matanya membelalak. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak, gumamnya pelan. Itu gak mungkin Vinka. Namun kenyataan berdiri jelas di hadapannya. Wanita yang selama ini ia hina sebagai barista miskin, itu, yang ia ejek karena penampilan sederhananya, yang ia remehkan karena dianggap tak layak bersanding dengan Damar, ternyata adalah pemilik dari Langit Senja, tempat pesta mewah ini berlangsung. Bukan hanya itu. Vinka juga adalah sosok yang dihormati malam ini. Sorak-sorai dan kekaguman para tamu adalah bukti bahwa Vinka bukan wanita biasa. Ia adalah wanita yang dihargai karena kerja keras, ketenangan, dan integritasnya. Bukan karena tampil berlebihan atau menggandeng pria tampan. Vinka berdiri di tengah panggung, mengangkat mikrofon dengan anggun. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir malam ini. Jujur, saya tidak terbiasa berdiri di depan publik seperti ini. Tapi malam ini spesial. Karena ini adalah ulang tahun saya, dan karena akhirnya saya berani muncul sebagai diri saya yang sebenarnya. Ia menatap seluruh ruangan. Dan pada momen itu, tatapan matanya menyentuh Reina dengan tepat. Bukan dengan kemarahan,
tapi dengan sorot mata yang membuat Reina merasa telanjang. Terbuka. Dipermalukan bukan dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan. Selama ini, lanjut Vinka, saya memilih hidup sederhana. Saya bekerja sebagai barista di Kopi Pelangi bukan karena saya harus, tapi karena saya suka. Saya suka menyeduh kopi, menyapa pelanggan, dan berada di tempat di mana saya bisa melihat orang bahagia dengan hal-hal kecil. Banyak orang tidak tahu siapa saya. Dan saya tidak keberatan. Karena bagi saya, mengenal seseorang bukan dari jabatannya, tapi dari caranya memperlakukan orang lain. Salah satu tamu yang ternyata seorang pemilik restoran ternama mengangguk pelan, terkesima. Seorang sosialite yang duduk di barisan depan berbisik kepada temannya. Wanita ini luar biasa. Vinka melanjutkan. Tapi tidak semua orang bisa menghargai kesederhanaan. Ada yang lebih suka menilai dari permukaan. Dari gaun. Dari make up. Dari siapa yang mereka gandeng. Ada juga yang tidak segan mempermalukan orang lain, karena merasa diri lebih tinggi. Reina menunduk. Wajahnya panas. Ia ingin beranjak pergi, tapi tak bisa bergerak. Kakinya kaku. Mulutnya terkunci. Semua orang fokus ke panggung. Jika ia berdiri sekarang, ia akan jadi pusat perhatian, dan itu akan memperburuk keadaan. Vinka menatapnya sejenak, lalu kembali menatap tamu lainnya. Malam ini, saya tidak berniat membalas siapapun. Saya hanya ingin berdiri sebagai diri saya. Sebagai Vinka, yang pernah dihina, tapi memilih untuk tetap berdiri. Sebagai Vinka, pemilik langit senja. Dan sebagai Vinka, istri dari Damar. Suasana mendadak hening. Reina terkejut. Damar menegang. Ya. Di depan semua orang, Vinka menyatakan bahwa ia adalah istri sah Damar. Pernyataan itu bukan untuk berebut, tapi untuk memberi kejelasan pada semua yang selama ini dibutakan oleh pameran palsu di media sosial Reina. Vinka menghela napas. Saya tahu. Banyak yang bertanya-tanya tentang pernikahan saya, tentang siapa saya, tentang hubungan saya dengan seseorang yang beberapa hari ini menjadi bahan pembicaraan. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, karena saya percaya, yang benar tidak perlu dibela dengan ribut, cukup dengan bukti. Ia menunduk sedikit memberi salam, lalu meletakkan mikrofon. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Kali ini lebih lama. Lebih menghormati. Vinka melangkah turun dari panggung dengan anggun. Para tamu menyambutnya, mengulurkan tangan, memberi pelukan hangat, dan mengucapkan selamat. Beberapa bahkan meminta foto bersama. Dan Reina? Ia hanya bisa duduk membatu. Tak sanggup berbicara. Tak tahu harus menaruh wajahnya di mana. Damar mencoba bicara padanya. Kita pulang saja yuk. Namun Reina menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Kenapa kamu gak pernah bilang dia pemilik tempat ini? Damar gelagapan. Aku juga gak tahu. Selama ini aku kira dia cuma kerja biasa. Dia gak pernah ngomong soal bisnisnya ke aku. Reina tertawa sinis. Jadi, kamu main di belakang dia. Selingkuh sama aku, padahal dia lebih dari kamu. Satu kalimat itu membuat Damar terdiam. Ia merasa telanjang. Dipermalukan di depan semua orang, bukan oleh Vinka, tapi oleh kesombongannya sendiri. Ia sadar, Vinka tidak perlu berteriak, tidak perlu melabrak, tidak perlu menyindir di media sosial. Satu panggung kecil malam ini sudah membungkam semuanya. Dan untuk Reina, dunia terasa runtuh. Semua followersnya, likes-nya, gaya hidup mewah palsunya, semua tak ada artinya. Ia datang dengan niat ingin pamer dan menunjukkan siapa yang menang, tapi malah berakhir jadi lelucon yang diam-diam dibicarakan para tamu. Pesta malam itu terus berlanjut. Namun tidak untuk Reina dan Damar.
Mereka akhirnya memilih meninggalkan lokasi pesta lebih awal, dengan wajah malu dan hati hancur. Reina bahkan tak sanggup menatap Vinka saat berjalan keluar. Dan itu adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Sementara Vinka berdiri di tengah kerumunan orang-orang yang menghormatinya. Malam itu bukan sekadar ulang tahun, tapi malam di mana harga diri dikembalikan. Dengan elegan, tanpa cacian, dan dengan pembuktian yang tak bisa dibantah siapapun. Pesta belum usai. Musik jazz kembali mengalun lembut, namun suasananya telah berubah. Jika sebelumnya para tamu sibuk mengagumi kemewahan dan misteri pesta, kini mereka larut dalam kekaguman terhadap sosok Vinka yang baru saja mengungkap jati dirinya sebagai pemilik langit senja. Sebagian besar tamu mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, bukan lagi sekadar wanita anggun, tetapi simbol dari keteguhan dan ketenangan yang luar biasa. Namun di sudut lain, ketegangan masih menggantung. Damar berdiri dengan wajah pucat dan keringat dingin di pelipis. Reina duduk terpaku di kursinya, matanya kosong, wajahnya tak lagi memancarkan percaya diri seperti saat ia datang mengenakan gaun merah mencolok. Tak lama, Damar memberanikan diri melangkah ke arah Vinka yang sedang berbicara dengan tamu-tamu penting. Langkahnya berat, namun tetap ia paksakan. Vinka melihatnya dari kejauhan, tapi ia tetap tenang, tak bergerak, hanya menatap. Sesampainya di hadapan Vinka, Damar menunduk sedikit. "Vinka, bisa bicara sebentar?" Beberapa tamu mulai menoleh. Situasi ini mulai menarik perhatian. Vinka mengangguk singkat. Ia memberi isyarat pada staf untuk mengambil mikrofon lagi. Para tamu otomatis kembali mengambil tempat duduk. Suasana berubah sunyi. Semua tahu sesuatu sedang terjadi. Damar berdiri di samping panggung kecil, ragu, gelisah. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Wajahnya pucat, seolah seluruh isi tubuhnya dikerubungi rasa malu dan takut. Vinka mengambil mikrofon. Kali ini suaranya tidak selembut sebelumnya. Masih tenang, tapi ada nada tegas yang menyusup ke dalamnya. "Bapak Damar, saya yakin Anda ingin bicara. Tapi izinkan saya menyampaikan sesuatu terlebih dahulu," ucapnya. Damar hendak menyela, namun Vinka mengangkat tangan, meminta ia diam. Ia mengangguk, pasrah. Vinka menoleh ke arah salah satu staf teknis. "Tolong tampilkan file yang sudah saya kirim tadi sore ke proyektor," ucapnya tenang. Lampu-lampu meredup lagi. Layar besar di belakang panggung perlahan menyala. Beberapa detik pertama menampilkan deretan foto. Damar dan Reina sedang makan malam di rooftop hotel. Damar sedang menyetir mobil Reina, terlihat dari pantulan kaca spion. Foto-foto berlanjut. Mereka di sebuah villa. Tangan Reina menggenggam tangan Damar di bawah meja. Semuanya memiliki tanggal dan lokasi yang tercantum jelas di sudut bawah. Suasana rooftop pesta menjadi hening seperti kuburan. Lalu video dimulai. Sebuah rekaman CCTV yang diambil dari sudut kafe kecil yang tidak asing. Ternyata itu adalah sudut kopi pelangi. Dalam video tersebut terlihat Damar memeluk Reina dari belakang saat Vinka tidak ada di tempat. Ada pula rekaman suara. Damar sedang berbicara melalui telepon, menggunakan nada manja yang sangat berbeda dari cara bicaranya pada Vinka. "Iya, sayang. Aku pulang agak malam ya. Biar aja dia masak sendirian. Aku males makan di rumah kalau gak ada kamu." Semua mata tamu kini tertuju pada Damar dan Reina. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai penjuru. "Loh, itu suami sahnya ya? Ih, kok tega banget ya? Pantesan Vinka tadi bicara kayak gitu. Dia udah tahu semuanya." Vinka mematikan mikrofon sejenak dan membiarkan gambar-gambar dan suara itu bicara untuk dirinya. Damar berdiri terpaku. Reina tampak menggigit bibir. Tubuhnya mulai gemetar. Ia ingin berdiri dan kabur, tapi tak bisa.
Semua orang menatap mereka. Tak ada ruang untuk sembunyi. Setelah semua bukti tampil di layar, Vinka kembali angkat bicara. "Saya tidak berniat menjatuhkan siapapun malam ini," katanya, dengan suara pelan namun menggema kuat ke seluruh penjuru rooftop. "Tapi saya juga tidak ingin membiarkan kebohongan dibiarkan menggantung di udara. Kebenaran perlu diungkap. Bukan karena dendam, tapi karena harga diri." Ia menoleh langsung ke Damar. Pandangan matanya dalam, namun tak ada air mata. Hanya luka yang sudah kering dan kini berubah menjadi kekuatan. "Kau tidak perlu menjelaskan apapun, Damar. Karena saya sudah tahu semuanya jauh sebelum malam ini," ucap Vinka dengan pelan. "Saya tahu saat kamu mulai pulang larut, mulai mencium parfum yang tak saya kenali, dan mulai menyebut nama teman kantor yang tidak pernah saya lihat sekalipun. Saya tahu saat kamu mulai minta uang lebih banyak dengan alasan lembur, padahal untuk menyewa tempat liburan bersama orang lain." Damar membuka mulutnya, namun tak ada suara keluar. Vinka beralih pada Reina. "Dan kamu, Reina," ucapnya dengan senyum tipis. "Kamu pernah datang ke tempatku, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu menghina penampilanku, menyebutku wanita yang tak layak memiliki pria seperti Damar." Reina menunduk. Tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya dingin. "Padahal," lanjut Vinka, "yang kamu tidak tahu, aku berdiri di balik seluruh tempat ini. Seluruh ruangan yang kamu injak, makanan yang kamu makan, minuman yang kamu cicipi, semuanya aku yang atur. Tapi aku tak pernah merasa perlu menyombongkan itu. Karena aku percaya, orang bijak tak butuh pengakuan untuk merasa besar." Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan. Bukan karena drama, tapi karena cara Vinka menyampaikan semuanya dengan martabat yang begitu tinggi. Ia tidak menjatuhkan. Ia tidak menghina. Ia hanya menyampaikan kebenaran dengan elegan. Vinka menghela napas. Wajahnya tetap tenang. "Saya tidak membalas dengan hinaan. Karena saya tahu, kalian sudah cukup malu berdiri di sini di hadapan kebenaran yang tak bisa kalian bantah. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya tahu segalanya. Dan saya tidak akan menangis malam ini. Karena saya telah berdamai. Bukan dengan kalian, tapi dengan diri saya sendiri." Ia menunduk pelan, lalu meletakkan mikrofon di atas panggung. Ruang rooftop kembali hening sejenak. Lalu, tiba-tiba, seluruh tamu berdiri. Mereka memberikan tepuk tangan panjang, meriah, dan tulus. Bukan hanya karena empati, tapi karena kekaguman atas keberanian dan ketenangan seorang wanita yang bisa berdiri setegak itu, meski telah disakiti begitu dalam. Vinka tersenyum kecil. Ia menatap satu persatu tamu yang menghampirinya untuk memberikan pelukan dan ucapan hormat. Bahkan beberapa rekan bisnisnya yang baru pertama kali bertemu langsung menawarkan kerjasama lebih lanjut, mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh keberanian dan prinsipnya. Dan di sisi belakang ruangan, Reina berlari keluar sambil menahan tangis. "Damar?" Ia tertunduk, terpaku di tempat. Ia sadar, tak ada kata maaf yang bisa menyelamatkan martabatnya malam itu. Di malam yang ia pikir akan jadi pameran kebahagiaan baru, justru berubah jadi momen paling memalukan dalam hidupnya. Dan Vinka? Ia berdiri tenang di tengah tamu yang memujanya. Bukan karena harta, bukan karena dendam, tapi karena caranya menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak. Hari-hari setelah pesta ulang tahun itu menjadi titik balik dalam hidup Vinka. Bukan hanya karena kebenaran yang akhirnya tersingkap di hadapan semua orang, tapi karena ia akhirnya memilih untuk menutup satu bab dalam hidupnya dengan penuh kelegaan, bukan dengan dendam. Keesokan paginya, saat matahari baru menyapa jendela besar ruang kerjanya di lantai atas langit senja, Vinka duduk sendirian sambil memandangi secangkir kopi yang mulai mendingin. Ia telah berpikir semalaman. Bukan tentang pembalasan atau kemarahan, melainkan tentang langkah selanjutnya.
Damar telah meneleponnya beberapa kali. Ia bahkan sempat mendatangi Kopi Pelangi, namun Vinka memilih untuk tidak menemuinya. Ia sudah tahu apa yang akan dikatakan pria itu. Permintaan maaf, permohonan kesempatan kedua, atau mungkin dalih-dalih klasik yang tak lagi penting. Pada hari kelima setelah pesta, Vinka akhirnya memanggil seorang pengacara. "Terima kasih sudah datang, Pak," ucapnya sopan. "Saya ingin mengurus proses perceraian secepatnya. Saya tidak ingin menunda lebih lama." Pengacara itu, seorang pria parubaya dengan sikap profesional, mengangguk pelan. "Apakah Anda yakin?" Vinka mengangguk. "Saya tidak mau menahan orang yang sudah tidak lagi memilih saya." Dan begitulah. Proses perceraian pun dimulai. Tidak banyak yang diperebutkan karena harta mereka sebagian besar atas nama Vinka, dan Damar sudah mengundurkan diri dari rumah bahkan sebelum pengajuan resmi dilakukan. Yang menyedihkan, Damar tak pernah benar-benar memperjuangkan rumah tangga mereka. Ia hanya syok karena semua terbuka, bukan karena kehilangan Vinka. Sementara itu, kabar tentang kejadian di pesta itu menyebar luas. Walau tak masuk media massa karena sifat undangannya yang tertutup, namun para tamu menyebarkan kisah itu dari mulut ke mulut, dan media sosial perlahan mulai membicarakan sosok Vinka, pemilik kafe hits Langit Senja yang dulu hanya dikenal sebagai barista sederhana. Banyak akun inspirasional menulis tentangnya. Wanita yang tak membalas dengan amarah, tapi dengan keberhasilan dan elegansi. Satu langkah Vinka di atas panggung lebih keras daripada 1000 kata balasan. Nama Vinka mulai ramai dibicarakan. Banyak undangan talk show berdatangan, mulai dari program perempuan inspiratif, seminar wirausaha, hingga forum komunitas perempuan mandiri. Awalnya Vinka sempat ragu. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi Mila, staf kepercayaannya di Kopi Pelangi, mendorongnya. Kalau Mbak Vinka mau, banyak perempuan akan belajar dari cerita Mbak. Dari ketenangan Mbak menghadapi semua itu. Kadang kita butuh suara yang lembut tapi tegas seperti Mbak, katanya dengan mata berkaca-kaca. Dan Vinka akhirnya menyanggupi 1-2 undangan. Ia hadir dengan gaya sederhana namun berkelas, menjelaskan kisahnya bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menekankan bahwa ketegaran bukan berarti tidak pernah terluka. Ia tidak menyalahkan wanita lain. Tidak juga membenci mantan suaminya. Tapi ia ingin menunjukkan bahwa harga diri bisa dibela, tanpa perlu merendahkan diri sendiri. Di sisi lain, kehidupan Damar berubah drastis. Setelah video skandalnya tersebar secara internal ke kantor tempat ia bekerja, pihak manajemen memanggilnya untuk memberikan klarifikasi. Namun karena reputasi perusahaan sedang dalam sorotan publik dan klien besar mempertanyakan integritasnya, keputusan berat pun diambil. Ia dipecat. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, Damar juga kehilangan wibawa. Teman-temannya menjauh, keluarganya merasa malu, dan ia tak bisa menunjukkan wajahnya di banyak tempat. Bahkan Reina pun mulai menjaga jarak, menyalahkan Damar atas semuanya. "Kalau kamu dulu nggak selingkuh sama aku, ini nggak bakal serusak ini," ucap Reina saat mengemas barang-barangnya untuk keluar dari apartemen yang dulu sering mereka tempati bersama. "Sekarang semua orang mandang aku jijik. Thanks to you. Reina, kamu juga bagian dari itu. Jangan lari sekarang," Damar membalas dengan suara tinggi. Namun Reina tak peduli. Ia keluar dengan pintu dibanting keras. Dan hari itu, Damar benar-benar sendiri. Tanpa pekerjaan. Tanpa pasangan. Tanpa martabat yang tersisa. Vinka mendengar kabar itu dari beberapa kenalan. Tapi ia tidak menganggapi. Tidak menertawakan. Tidak juga mengasihani. "Apa kamu puas sekarang?" tanya salah satu temannya. Vinka hanya menjawab pelan, "Saya tidak pernah ingin membuat siapapun menderita. Saya hanya ingin lepas." Dan lepas, itulah yang akhirnya ia capai. Vinka tidak berhenti di situ.
Ia mulai mengembangkan bisnis. Membuka cabang baru dari Langit Senja di kota lain. Ia merekrut lebih banyak anak muda dengan semangat kreatif. Ia membina barista perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Ia bahkan membuka program beasiswa bagi perempuan korban KDRT untuk belajar wirausaha di bawah naungan perusahaannya. Langit Senja bukan lagi sekadar kafe, tapi menjadi gerakan sosial kecil yang berangkat dari luka, lalu tumbuh menjadi kekuatan. Kopi Pelangi, kafe kecil yang dulu menjadi tempat pelarian Vinka dari stres rumah tangganya, kini berkembang menjadi pusat pelatihan barista perempuan. Disinilah Vinka sering terlihat, bukan sebagai bos, tapi sebagai mentor. Ia duduk bersama stafnya, belajar rasa baru, mencoba racikan baru, atau sekadar duduk di sudut sambil membaca buku. Ia bahagia. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena ia bisa kembali menjadi dirinya sendiri, tanpa harus merasa tidak cukup untuk siapapun. Suatu sore, di kafe barunya yang baru saja dibuka di kota tetangga, Vinka duduk di bangku bar dekat jendela besar. Sinar matahari senja menyapu wajahnya yang bersih tanpa banyak riasan. Ia memegang secangkir kopi hangat, sambil menatap jalanan di luar yang mulai sepi. Di meja seberang, dua pelanggan muda yang baru saja selesai menikmati kopi mereka berbicara pelan. Katanya pemilik kafe ini dulunya pernah dihina dan diselingkuhi. Tapi dia malah bangkit dan sukses banget sekarang. Iya, dia inspirasi banget. Namanya siapa ya? Vinka, ya. Vinka tersenyum kecil mendengar itu. Ia tidak menyela, tidak memperkenalkan diri. Ia hanya menikmati kopi di tangannya, dan membiarkan cerita tentang dirinya menyebar sendiri, bukan karena drama, tapi karena keberanian yang lahir dari ketenangan. Di luar kafe, lampu mulai dinyalakan satu persatu. Di dalam hatinya, Vinka tahu satu hal, ia sudah menang. Bukan karena membuat orang lain menderita, tapi karena berhasil membebaskan dirinya dari luka, dari keraguan, dan dari ikatan yang tak lagi layak dipertahankan. Ia menyesap kopinya, lalu menutup matanya sejenak. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar merasa damai. Kisah Vinka mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan diukur dari seberapa keras ia membalas, melainkan dari seberapa tenang ia mampu berdiri ketika dunia mencoba menjatuhkannya. Tak perlu berteriak untuk membuktikan siapa diri kita. Diam yang tenang, langkah yang pasti, dan keberanian untuk melepaskan yang tak menghargai, itulah bentuk balas dendam paling elegan. Ketika seseorang merendahkanmu karena penampilan, pekerjaan, atau status, jangan terburu membalas dengan kata-kata. Biarkan waktu dan tindakanmu yang membuktikan siapa kamu sebenarnya. Dan ingatlah, seseorang yang benar-benar bernilai tidak akan pernah merasa perlu menjelekkan orang lain untuk merasa tinggi. Terima kasih telah mengikuti kisah Vinka hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga memberi semangat bagi siapapun yang sedang berjuang mempertahankan harga diri dan menyembuhkan luka hati. Jangan pernah takut untuk berdiri sendiri. Karena terkadang, justru saat kita paling sendiri, kita menemukan diri kita yang paling kuat. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Tetap kuat, tetap anggun, dan tetap jadi dirimu sendiri.